Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup A akan menjelaskan tentang perancangan data warehouse dengan studi kasus bertemakan restoran sales data. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Akil Hasna Nabila Ginanjar dengan NRP 16 2023 031 dan rekan saya. Saya Smith Korido dengan NRP 16 2023 027. Saya Melsa Amanda dengan NRP 16 2023 037. Saya Karin Hairnisa dengan NRP 16 2023 043. Oke, dilanjut untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya Melsa Amanda. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan sumber datasetnya. Restoran sales ini diambil dari Kaggle, merupakan dataset penjualan harian restoran yang berisi informasi seperti tanggal, jenis produk, harga, jumlah penjualan, metode pembelian, metode pembayaran, manajer cabang, dan kota tempat restoran beroperasi. Selanjutnya di sini ada deskripsi atribut. Di sini ada atributnya, ada order ID, date, product, price, quantity, purchase type, payment method, manager, dan city, dan terdapat deskripsi dan kriterianya. Lalu di sini ada jenis data, atributnya ada order ID, date, product, price, quantity, purchase type, payment method, manager, dan city. Jenis datanya ada integer, date, varchar, desimal, dan sisanya varchar. Lalu selanjutnya ada landasan teori yang akan dijelaskan oleh teman saya, Karin Hairinisa. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori data warehouse ini. Data warehouse adalah salah satu tipe sistem manajemen data yang dirancang untuk menghimpun data-data yang dihasilkan atau dikumpulkan dalam sebuah organisasi untuk membantu aktivitas bisnis intelijen ini. Di dalam data warehouse ini ada 3 skema. Yang pertama ada skema STAR. Skema STAR ini merupakan skema yang paling sederhana yang memiliki satu tabel tengah, yaitu tabel fakta, di mana tabel tersebut terhubung dengan beberapa dimensi tabel lainnya. Lalu yang kedua ada skema Snowflake. Skema Snowflake ini merupakan perpanjangan dari skema STAR dengan menambahkan tabel dimensi lainnya, di mana tabel dimensi lain tersebut merupakan hasil. Yang ketiga ada skema galaksi. Skema galaksi disebut juga sebagai fake correlation. Skema merupakan skema yang dimiliki dua tabel fakta, di mana kedua tabel fakta tersebut mungkin berbagi tabel dimensi yang sama. Lalu di sini selanjutnya ada dimensi modeling. Dimensi modeling ini adalah teknik struktur data yang dioptimalkan untuk penyimpanan data di gudang data. Yang pertama itu ada tabel dimensi. Nah, tabel dimensi ini elemen yang memberi konteks pada proses bisnis seperti siapa, apa, dan di mana suatu fakta terjadi. Dalam proses penjualan, dimensi membantu menggambarkan pelanggan, lokasi, dan produk, sehingga fakta seperti jumlah penjualan dapat dipahami secara lebih jelas. Lalu yang kedua ada tabel fakta. Tabel fakta ini merupakan tabel yang merepresentasikan sebuah bisnis yang sedang berjalan. Tabel fakta menjadi tabel utama dalam data model dan berisikan transaksi data yang bersifat angka. Lalu selanjutnya di sini ada perancangan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Akil Hasna. Lanjut ke perancangannya. Di sini terdapat 5 tabel dengan satu tabel yaitu fact sales, yang dimana terdapat tabel dim date, tabel dim purchase type, tabel dim product, dan tabel location, lalu ada tabel dim payment method, dengan yang terakhir itu tabel fact sales. Alasan kita menerapkan star skema yaitu yang dimana untuk memberikan performa tinggi dengan desain yang paling sederhana yang menjadikan ideal untuk data warehouse-nya yang berfokus pada pelaporan penjualannya. Oke, kita lanjut. Untuk di sini terdapat dimensional modeling, terdapat table fakta atau sales. Mungkin kita coba dulu masuk ke query-nya di sini. Oke, baik. Jadi di sini terdapat table dim date yang dimana tipe datanya adalah di sini ada date key dengan tipe data int identity. Lalu ada
date dengan tipe data date. Lalu yang kedua ada table dim product, yang dimana product key dengan tipe data identity, product name dengan tipe data varchar, dan price tipe data desimal. Lalu di sini ada table dim location, yang dimana location key adalah tipe datanya int identity, city tipe data varchar, manager juga tipe data varchar dengan panjang 100. Lalu selanjutnya ada table dim purchase type, yang dimana purchase type key itu tipe datanya int identity, purchase type tipe data varchar dengan panjang 50. Lalu lanjut ada table dim payment method, yang dimana payment method key ini tipe datanya int identity 1,1, lalu payment method itu tipe data varchar dengan panjang 50. Lalu yang terakhir terdapat table fact sales, yang dimana di sini ada sales key dengan tipe data int identity, order ID juga sama, tipe data int, date key sama dengan foreign key key itu reference dari dim date, product key foreign key case dari reference dim product, location key foreign key reference dari dim location, purchase type key foreign key dari reference dim purchase type, payment method foreign key reference dim payment method. Lalu yang ada quantity dengan tipe data desimal 10,2, lalu yang terakhir ada sales amount desimal 10,2. Oke, kita lanjut ke PowerPoint-nya. Di sini terdapat table fact sales, yang dimana kita telah mengambil data warehouse tersebut. Maka di sini akan muncul data-datanya, yang dimana ada sales key, PK order ID, PK data key, FK product key, FK location key, FK transaction key, quantity, dan sales amount. Lanjut, di sini ada table dimensi waktu atau dim date. Ini tipe datanya, variable, dan statusnya. Lalu di sini ada data warehouse-nya. Di sini ada PK date key, tanggal, hari, bulan, tahun, day of week, week of year. Di sini terdapat tanggal 11 bulan 7 2022, di tanggal 7 bulan 11 tahun 2022, di hari Minggu. Lanjut, di sini ada tabel dim product, yang di mana di sini variabelnya, di sini ada terdapat tipe datanya, lalu ada statusnya. Lalu di sini terdapat datanya juga, sama seperti sebelum-sebelumnya, telah tercantumkan datanya di sini. Mungkin lanjut ke dimension location, sama seperti tadi ada variabel, tipe data, dan status. Yang dimana untuk di table location di sini sudah jelas, di sini ada location key, PK-nya dengan kotanya, lalu dengan manager, yang dimana setiap kota itu berbeda manajernya. Lanjut ke dimensi pembelian, di sini sama variabel, tipe data, dan status. Namun di sini untuk dimensi pembelian itu hanya terdapat purchase type key atau PK-nya. Lalu untuk data purchase type-nya di sini hanya ada jenis pembeliannya, yang dimana jenis pembelian itu bakal langsung di store atau drive-thru atau via online. Lanjut untuk dimensi metode pembayaran, di sini sama ada variabel, tipe data, dan status. Di sini hanya ada payment method key, PK-nya. Lalu ada pemilihan payment method, yang dimana itu menggunakan credit card, cash, atau gift card. Oke, mungkin sekian untuk implementasi, akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Yasmin. Oke, baik. Di sini dilanjut untuk implementasinya. Di sini saya sudah membuat data flow-nya, yaitu dimension product, dimension payment method, dimension location, dimension date, dan juga dimension purchase type. Selanjutnya, kita masuk ke dimension product. Di sini kita ekspor dulu Excel ya. Kita langsung pilih sheet 1. Untuk kolomnya, kita pilih order ID, product, dan juga price. Selanjutnya untuk data conversionnya, di sini kita tinggal pilih kolomnya, yaitu produk, price. Untuk tipe datanya sendiri, kita ubah menjadi string untuk produk, dan untuk price kita ubah menjadi numerik. Selanjutnya untuk short, untuk short ini kita bisa pilih yaitu produk, price, copy of product, dan juga copy of price. Dan juga jangan lupa untuk remove rows with duplicate short value untuk menghindari redundancy. Selanjutnya untuk oleh DB destination, kita pilih tabelnya yaitu dimension product. Untuk mappingnya sendiri, kita input kolomnya yaitu order ID, yang untuk destinasinya yaitu destinasi kolomnya product key. Yang kedua itu ada copy of product, yaitu destination kolomnya yaitu product name. Yang terakhir input kolom yaitu copy of price untuk destinasinya yaitu price. Lalu kita bisa running.
Seharusnya di sini tuh oleh DB destination-nya adalah centang hijau, tetapi karena terjadinya apa eksekusi yang berkali-kali ini menyebabkan DB destination-nya menjadi error. Untuk hubungan dari SQL Server-nya, di sini saya pilih select from dimension product seperti sebelumnya. Di sini tuh ternyata untuk outputnya itu keluar yaitu product key, product name, dan juga price. Berarti untuk Visual Studio-nya sebenarnya dalam OLEDB Destination sebenarnya error, tetapi sudah dieksekusi sebelumnya. Selanjutnya untuk dimension payment method. Di sini kita seperti biasa untuk mengekstrakan Excel-nya seperti sebelumnya. Lalu untuk kolomnya sendiri kita pilih order ID dan juga payment method. Selanjutnya kita ke data conversion-nya, yaitu kita pilih kolom payment method dengan tipe datanya yaitu string. Untuk sort-nya, kita pilih payment method dan juga copy of payment method. Di sini jangan lupa untuk mencentang remove row with duplicate sort value untuk menghindari redundancy. Lalu di sini kita pilih dimension payment method untuk mappingnya sendiri, yaitu input kolomnya yaitu order ID dengan destination kolomnya yaitu payment method key. Lalu yang terakhir, copy of payment method dan destination kolomnya adalah payment method. Lalu kita bisa running. Nah, di sini kasusnya sama seperti sebelumnya, yaitu oleh DB Destination, yaitu sebenarnya sudah dieksekusi, tapi dieksekusinya berkali-kali, sehingga menyebabkan error di dalam oleh DB Destination. Lalu bagaimana untuk SQL Server-nya? Untuk SQL Server-nya sendiri, kita bisa select, yaitu payment method. Di sini outputnya keluar ya, yaitu payment method key dan juga payment method. Di sini untuk payment method key saya menggunakan order ID karena di dalam tabelnya sendiri untuk payment method key tidak ada yang sama, jadi saya menggunakan order ID. Sedangkan untuk payment methodnya ada 3 juga, yaitu credit card, cash, dan gift card. Selanjutnya, kita akan memasuki dimension location. Di sini, kita akan membuka Excel source-nya. Lalu kita pilih nama Excel sebuah kertasnya di sini sama seperti sebelumnya sheet 1. Lalu pada kolomnya kita pilih order ID, city, dan juga manager. Selanjutnya, untuk data conversion-nya, kita pilih manager dan city. Lalu untuk tipe datanya kita rubah menjadi string, city-nya juga kita akan rubah menjadi string juga. Selanjutnya, di sini untuk search-nya, kita akan memilih manager, city, copy of manager, dan juga copy of city. Dan juga tidak lupa untuk remove rows with duplicate sort of values. Selanjutnya, yang terakhir untuk OLEDB destination, kita memilih dimension location untuk mappingnya. Untuk mappingnya, input kolomnya, yaitu order ID, yaitu destination-nya kolomnya adalah location key. Copy of city, destination-nya adalah city. Copy of manager, destination-nya adalah manager. Baik, kita akan coba running saja. Nah, di sini tandanya tidak ada error ya. Selanjutnya untuk SQL-nya, kita akan select from dim location. Nah, di sini untuk outputnya sendiri tertera yaitu location key, city, dan juga manager. Di sini untuk location key saya memakai order ID dan juga selanjutnya kita akan masuk ke SQL Server-nya. Di sini kita akan select from dim location-nya terlebih dahulu, lalu kita execute. Di sini terdapat kolom location key, city, dan juga manager. Di sini saya memakai location key-nya tuh seperti dimension pada sebelum-sebelumnya, yaitu memakai kolom order ID. Di sini city-nya atau kotanya terdapat Lisbon, Madrid, Paris, London, dan Berlin. Dan juga manajernya terdapat Joe Silva, Pablo Perez, Remy Monet, Tom Jackson, dan juga Walter Muller. Selanjutnya untuk dimension purchase type. Di sini kita akan membuka Excel source-nya seperti biasa, sama seperti sebelumnya. Lalu untuk kolomnya kita memilih order ID dan juga purchase type-nya. Selanjutnya,
Untuk data conversion-nya, kita akan memilih input kolomnya yaitu purchase type. Dengan tipe datanya, kita rubah menjadi string. Selanjutnya, untuk sortnya, kita akan memilih purchase type dan juga copy of purchase type. Dan tidak lupa untuk remove rows with duplicate sort values. Yang terakhir, untuk OLEDB destination-nya, kita akan memilih nama tabelnya yaitu dimension purchase type untuk mappingnya sendiri. Untuk input kolomnya order ID dan destination kolomnya yaitu purchase type key. Yang terakhir, input kolom copy of purchase type yang akan diteruskan destination kolomnya yaitu purchase type. Lalu kita akan coba running saja. Oke, di sini tuh terdapat error di dalam OLEDB destination. Tetapi untuk SQL-nya sendiri, untuk SQL-nya sebenarnya sudah terhubung ya. Yaitu outputnya tuh purchase type key dan juga purchase type. Di sini tuh purchase type-nya tuh ada in-store, drive-thru, dan juga online. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dimension date. Di sini kita masuk ke bagian dimension date. Di sini seperti biasa kita menyiapkan Excel source, verified column, data conversion, dan juga destination-nya. Di sini kita masuk ke Excel source-nya. Seperti biasa, kita akan menambahkan table atau Excel sheet-nya yang seperti sebelumnya. Di sini kita ke kolom, di sini kita pilih order ID dan juga date. Selanjutnya, untuk ke verified column, kita akan menambahkan kolom yang namanya tuh adalah date clean. Habis itu, untuk expression-nya, kita memakai db time step date clean, dan juga tipe datanya adalah date. Habis itu kita klik OK saja, lalu masuk ke data conversion. Di sini, untuk data conversion kita input kolomnya yaitu date clean, dengan tipe datanya adalah database time step. Seperti ini. Oke, lanjut. Kita masuk ke OLEDB destination. Seperti biasa, kita akan memilih table yaitu dimension date. Lalu untuk masuk ke mappingnya, di sini untuk input kolomnya hanya copy of date saja. Mengapa untuk date key-nya tidak ada input kolomnya? Karena untuk key-nya sendiri kita tidak not null. Jadi kalau kita run harusnya berhasil. Kita cek. Nah, ini berhasil ya. Lalu kita cek untuk SQL ya. Nah, di sini kita bisa select from dim date ya. Kita select lagi. Nah, di sini tertera date key-nya ada, berarti date key-nya itu sebenarnya otomatis. Lalu untuk date-nya sendiri sama, berarti dari tahun, bulan, dan juga tanggalnya. Di sini tuh sedikit berbeda seperti pada PPT sebelumnya yaitu dimensionalnya, karena di dalam query yaitu create table dim date, kita hanya menginput atribut date key dan dates-nya saja. Karena untuk year dan sebagainya itu tidak bisa. Seperti itu. Baik, cukup sekian untuk implementasi data warehouse restoran dilanjut oleh Akila Hasna. Oke, cukup sekian dari grup A. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.